Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasira Rosianti dan di samping saya ada rekan saya yaitu Pia Nurfadilah. Hari ini kami akan membedah salah satu tools unggulan dalam dunia pemodelan proses bisnis, yaitu Lucidchart. Namun sebelum kita masuk ke teknis aplikasinya, penting bagi kita untuk menyamakan persepsi tentang BPMN. Sederhananya BPMN itu atau Business Process Model and Notation adalah bahasa universal untuk menggambarkan alur kerja. Bayangkan jika sebuah perusahaan tidak punya standar diagram, pasti komunikasi antar divisi akan kacau. BPMN hadir sebagai standar grafis agar orang teknis seperti developer atau orang bisnis seperti manajer punya pemahaman yang sama terhadap suatu proses. Untuk memasuki ke pembahasan, saya serahkan kepada Pia Nurfadilah. Nah, agar pembahasan kita lebih terarah, kami membaginya ke dalam beberapa poin utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil produk dari software yang kami pilih. Lalu kita juga akan membahas fitur-fitur utama dan fitur-fitur tambahan yang ada pada software ini. Selain itu, kita juga akan melakukan demo diagram yang telah kita rancang sendiri. Selain itu, diikuti oleh ulasan jujur mengenai kelebihan dan kekurangan software ini, serta opini dari kelompok kami mengenai software ini. Lalu yang terakhir, kami akan menyertakan link referensi belajar untuk teman-teman yang ingin mendalami tools ini. Nah, sekarang langsung saja untuk ke pembahasan profil produk. Nah, software yang kami gunakan adalah Lucidchart. Lucidchart merupakan platform diagram berbasis cloud yang dikembangkan oleh Lucid Software Inc., sebuah perusahaan teknologi di Utah, Amerika Serikat. Nah, tujuan penggunaannya adalah untuk memvisualisasikan sistem yang kompleks, merencanakan proyek, hingga melakukan brainstorming konsep secara visual. Nah, jenis lisensi yang digunakan adalah freemium, jadi kita bisa menggunakannya secara gratis dengan fitur dasar atau berlangganan komersial lisensi untuk integrasi data dan kolaborasi tim skala besar. Nah, oke, selanjutnya kita akan menampilkan tampilan interface serta akan membahas fitur-fiturnya. Nah, untuk tampilan interface-nya kita melampirkan dua tampilan, yaitu yang pertama tampilan dashboard dan yang kedua adalah tampilan workspace. Nah, pada gambar yang ditunjukkan ini adalah halaman dashboard, tempat semua proyek kita dikelola. Nah, tampilannya sangat intuitif dan bersih karena ada fitur search di bagian atas untuk mencari diagram lama kita dengan cepat. Lalu ada juga folder recent documents untuk mencari tugas yang terakhir kita kerjakan. Nah, selain itu terlihat juga di pojok kanan atas kita bisa melihat status akun kita apakah free atau upgrade, serta kita juga bisa melihat akses cepat ke notifikasi kolaborasi. Nah, selanjutnya pada gambar ini adalah tampilan interface workspace. Nah, workspace ini adalah tempat kita berkreasi. Tampilannya pun sangat rapi karena ini di tengah-tengahnya itu adalah canvas area. Nah, di canvas area di tengah-tengahnya ada kotak grid yang memudahkan kita atau membantu kita untuk menyejajarkan simbol agar presisi. Lalu ada juga di bagian toolbar atas mirip dengan Microsoft Word atau Google Dokumen. Nah, ini kita bisa mengatur jenis font yang kita gunakan, lalu warna kotak, hingga ketebalan garis panah. Nah, lalu ada juga panel shapes di sebelah kiri. Nah, jadi semua bentuk yang kita butuhkan tinggal ditarik saja dari sebelah kiri ke tengah ke canvas area. Nah, selanjutnya untuk pembahasan fitur. Nah, untuk pembuatan tugas BPMN kami sendiri, fitur utamanya adalah BPMN 2.0 Shapes Library. Jadi semua simbol standar internasional seperti gateway, text, event itu sudah tersedia secara lengkap, jadi kita tinggal pakai. Nah, selain itu ada juga fitur Intelligence Lines. Jadi itu adalah garis penghubung yang pintar, karena ketika kita geser kotaknya, maka si garis panahnya itu tidak akan putus ataupun berantakan karena dia akan mengikuti secara otomatis.
Nah, lalu ada juga fitur drag and drop. Ini fitur yang sangat mudah digunakan karena kita tidak perlu menggambar manual, cukup menarik simbol dari sebelah kiri ke tengah kanvas area. Selain itu ada juga fitur auto layout dan formatting. Jadi itu yang membuat diagram kita tetap rapi secara otomatis tanpa harus menggeser satu persatu. Nah, selanjutnya untuk fitur tambahannya ada real time collaboration. Ini adalah fitur favorit kami karena kami bisa mengedit diagram secara bersama-sama dari laptop masing-masing. Kursor Jesse akan terlihat, kursor saya pun akan terlihat. Selain itu ada juga fitur in editor chat and comments. Jadi kita bisa meninggalkan pesan atau revisi secara langsung di dalam kotak diagramnya tanpa harus berpindah ke WhatsApp. Lalu yang terakhir ada fitur auto save dan version history. Jadi semua perubahan secara otomatis tersimpan ke cloud. Jadi tidak perlu khawatir jika laptop tiba-tiba mati karena itu sudah tersimpan secara otomatis dan kita pun bisa melihat histori perubahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh diagram yang telah kami rancang sendiri. Kami mencoba memodelkan proses pengajuan klaim asuransi. Nah, diagram ini menggunakan struktur pool dan lane untuk membedakan tanggung jawab setiap pihak. Nah, yang pertama ada lane nasabah. Nah, proses dimulai dari event laporan kejadian. Di sini nasabah mengunggah data objek berupa formulir dan bukti. Selanjutnya ada juga lane administrasi. Setelah laporan diterima, admin melakukan registrasi. Nah, jika di tahap awal berkas sudah dianggap tidak sah, maka klaim bisa langsung end di status klaim ditolak. Lalu kita lihat ke bagian bawah yang lebih kompleks. Di lane superior terjadi proses validasi ganda menggunakan gateway atau simbol belah ketupat. Nah, yang pertama analisis validitas, mengecek apakah kejadian tersebut masuk ke dalam pertanggungan polis. Jika fraud, alur lari ke penolakan. Nah, yang kedua, verifikasi status premi. Nah, ini menarik. Jika nasabah ternyata menunggak bayar premi, alur akan berputar balik atau loop untuk penyesuaian. Jika semua valid, barulah masuk ke perhitungan nominal ganti rugi hingga keluar output berupa draft nominal yang kemudian disetujui di lane manajemen. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya, Jessie. Oke, selanjutnya pembahasan ke kelebihan dan kekurangan Lucidchart. Berdasarkan pengalaman kami, kelebihannya itu adalah aksesibilitas karena berbasis web. Kita bisa buka di mana saja tanpa install aplikasi berat. Hasil ekspor gambarnya juga sangat HD dan profesional. Namun ada kekurangan yang kami temukan, yaitu pada versi grafis kita dibatasi maksimal hanya 60 objek per dokumen. Jadi untuk diagram yang sangat raksasa, kita dipaksa untuk upgrade. Selain itu karena sepenuhnya online, kalau internet misalkan kita lemot gitu, proses savingnya itu juga terhambat. Adapun opini dari kami itu secara keseluruhan adalah Lucidchart sangat direkomendasikan untuk mahasiswa seperti kita yang butuh hasil estetika dengan usaha yang minimal dibandingkan software sejenis yang terasa kaku. Lucidchart memberikan fleksibilitas yang pas antara fungsionalitas teknis dan kemudahan desain. Dan untuk referensi itu untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar, kalian bisa langsung ke lucidchart.com atau cek dokumentasi resminya yang sangat lengkap di sana. Di YouTube pun sudah banyak tutorial dari para ahli BPMN. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami tentang Lucidchart dan alur klaim asuransi. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.